Assalamualaikum Sobat Poskota. Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen Poskota selama 3 hari sebelumnya, di antaranya, Anies batal nyagup, Ridwan Kamil menang telak. Panjat tebing Olimpiade 2024, desak Maderita dan Rajia Salsabilah cetak rekor pribadi. Melihat rumah panggung dan apung untuk masyarakat pesisir Jakarta sebelum diresmikan. Safari politik ke DPP PKB, Ketum PSI Kaesang Pangarep nyentrik bergaya santri. Polda Metro Jaya musnahkan produk kosmetik, elektronik, hingga bal pakaian bekas impor ilegal. Kabar terbaru datang dari dunia politik tanah air. Kali ini menyoal Pilkada DKI Jakarta 2024. Seperti diketahui, sosok Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta selama ini masih diunggulkan dari kandidat lainnya. Kendati begitu, nasib sial bisa jadi menimpa Anies Baswedan jika dukungan partai politik yang sebelumnya ia terima bakal dicabut kembali. Nama Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat kali ini jadi pusat perbincangan lantaran dinilai bisa merebut posisi Anies Baswedan di DKI Jakarta. Mengapa demikian? Anies Baswedan diketahui hingga saat ini bukanlah anggota partai politik. Sementara itu, dukungan Golkar bagi Deddy Mulyadi di Jawa Barat disebut-sebut akan merubah konstelasi di DKI Jakarta. Partai berlambang pohon beringin itu bisa saja mendorong Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta untuk menggeser posisi Anies Baswedan. Berdasarkan informasi yang beredar, Nasdem, PKB dan PKS bisa saja masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju, KIM, yang digawangi Golkar dan parpol lainnya. Jika begitu, maka Kim Plus kemungkinan akan mengusung Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta. Dengan begitu, Anies Baswedan pun secara otomatis akan kehilangan tiket untuk maju dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024. Pertandingan kualifikasi panjat tebing nomor speed putri Olimpiade 2024 diadakan di Prancis. Dua atlet panjat tebing Indonesia, Desak Maderita Kusuma Dewi dan Rajia Salsabilah, menunjukkan performa luar biasa. Pada babak kualifikasi, terdapat 2 tahapan penyisihan unggulan dan penyisihan eliminasi. Catatan waktu dari babak ini menentukan peringkat dan pasangan lawan pada fase penyisihan eliminasi yang juga digelar pada hari yang sama. Hasilnya luar biasa, Desak Maderita Kusuma Dewi mencatat waktu 6,22 detik, memecahkan rekor Olimpiade yang sebelumnya dipegang oleh Alessandra Miroslav dari Polandia pada Olimpiade Tokyo 2020 dengan catatan waktu 6,84 detik. Rajia Salsabilah juga mengemas catatan waktu apik, yaitu 6,67 detik, lebih baik dari rekor sebelumnya milik Alessandra Miroslav. Dengan catatan waktu terbaik yang mereka raih, Desak Maderita Kusuma Dewi dan Rajia Salsabilah melangkah ke babak selanjutnya dengan penuh percaya diri, membawa harapan besar bagi Indonesia di ajang Olimpiade 2024. Aktivitas pekerja dan warga saat melakukan persiapan pemindahan barang-barang pada rumah panggung dan apung di blok-blok Empang Kerang Hijau, RT 06, RW 22, Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara, Senin, 5 Agustus 2024. Kementerian Pertahanan, Kemenhan, bersama Universitas Pertahanan, Unhan, membangun 200 unit rumah apung dan panggung untuk warga di Blok Empang Kerang Hijau, RT 06, RW 22, Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara dengan fasilitas lengkap dan gratis yang akan digunakan masyarakat pesisir Jakarta. Memiliki ketinggian sekitar 3 meter dan dilengkapi dengan tangga besi berwarna hitam serta sejumlah fasilitas untuk listrik PLTS dari tenaga surya. Air juga disediakan yang di dalam juga furniturnya ada. Kasur, meja, kursi, lemari, dapur mini, kamar kecil guna mengatasi pemukiman yang terdampak rob abrasi. Ketua Umum, Ketum, PSI Kaesang Pangarep menyambangi kantor DPP PKB di Jalan Radeh Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Agustus 2024. Kaesang tiba di kantor DPP PKB sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Ia datang menggunakan mobil berwarna hitam. Tampak para pengurus PKB menyambut hangat kedatangan Kaesang Pangarep. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu datang ke kantor DPP PKB mengenakan kemeja putih dan sarung, dibalut dengan kopiah berwarna hitam.
Tak banyak basa-basi, Kaisang yang telah disambut awak media langsung masuk ke kantor DPP PKB. Ia belum berkomentar banyak soal maksud kedatangannya ke kantor DPP PKB itu. Namun, belakangan Kaisang menuturkan jika dirinya memang akan melakukan safar politik ke sejumlah partai politik menjelang Pilkada serentak 2024. Unit Subdit Industri Perdagangan, Indak, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimsus, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus importasi, pangan, kesehatan dan perlindungan konsumen dengan menyita ribuan produk daur ulang berbahaya. Wadir Krimsus AKBP Hendri Umar mengatakan pengungkapan ini dipimpin langsung Kasubdit Indag AKBP Victor DH Inkiriwang berhasil menangkap 8 tersangka yaitu 2 perempuan dan 2 warga negara asing ex dari Nigeria sama Cina. Terungkap kasus ini, lanjut Hendri berdasarkan pendalaman anggota tim Indak dapat membongkar kasus kejahatan dengan modus operandi mengimpor serta memperdagangkan produk kosmetik, elektronik tidak bersertifikat sumber daya dan perangkat pos dan informatika, SDP, serta memproduksi makanan serta kosmetik dari bahan-bahan baku kadaluarsa dan tidak ada izin edar. Untuk barang bukti yang kita sita ada 395 bal pakaian bekas, 1.931 PCS peralatan elektronik yaitu drone dan jam tangan, 930 PCS kosmetik impor asal Nigeria dan Cina, 1.997,5 liter berbagai macam produk, sabun, sampo, body scrub, sabun bayi, hand body, 540 botol migor kemasan merek Genius 800 ml, dan 2.275 bungkus bakso, ujar Umar didampingi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Arisham Indradi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa 6 Agustus 2024. Umar menyebutkan dari barang bukti yang disita rata-rata tidak mengantongi izin edar dan memproduksi edarkan tidak memenuhi standar atau persyaratan dari instansi terkait. Selain itu Kasubdit Indag AKBP Victor DH Inkiriwang menambahkan pada pelaku ini telah beroperasi dari tahun 2023 tepatnya 1 tahun ini. Sebagai bentuk langkah preventif, lanjut Victor telah menyita produk ilegal supaya tidak beraksi lagi. Untuk produk-produk cairan seperti sampo dan alat kosmetik mengambil merek-merek cukup ternama di Indonesia dan masyarakat umum biasa banyak menggunakan. Dan para tersangka memasarkan secara marketplace atau online, tuturnya.